Halo para sahabat GKI Putih, jumpa lagi dengan saya dalam Sapaan Sahabat kali ini. Para sahabat, dalam masa Prapaskah tidak asing buat kita mendengar kata penyangkalan diri. Dan ini seringkali ditanyakan kepada saya dan menjadi sebuah diskusi yang menarik ketika dikaitkan dengan self-love, mengasihi diri sendiri. Apakah artinya menyangkal diri itu berarti saya nggak boleh melakukan apa yang saya inginkan? Saya nggak boleh bahagia karena kan saya apapun yang saya inginkan saya nggak boleh lakukan itu. Apakah bukannya malah menyangkal diri itu kita sedang menyakiti diri kita sendiri? Sama nggak sih? Nah para sahabat, kata menyangkal diri kita tahu dan kita kenal di dalam beberapa bagian dari Injil kita. Ini adalah perkataan Yesus berkaitan dengan syarat mengikut Dia, syarat mengikut Yesus. Salah satunya misalnya di dalam Matius 16 ayat 24. Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya sebagai respon ketika Petrus melarang Yesus untuk mengatakan bahwa Dia adalah Mesias yang dinantikan itu. Maka Yesus mengatakan sebagai bagian dari responnya, siapa yang mau mengikut aku? Dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah para sahabat, apa artinya menyangkal diri di sini? Ada satu kata dalam bahasa Yunani yang digunakan, yaitu aparnesasto. Kata aparnesasto ini secara harafiah mengatakan bahwa saya berani untuk say no pada segala sesuatu atau pada sesuatu yang saya inginkan. Nah balik lagi, jadi apakah benar kita nggak boleh melakukan segala sesuatu yang saya inginkan, yang saya kehendaki? Para sahabat, kata aparnesasto ini secara harafiah tadi mengatakan tidak pada segala sesuatu yang saya inginkan. Tapi ini berkaitan biasanya efeknya atau dampaknya adalah untuk kebaikan, untuk pertumbuhan seseorang, untuk membuat orang itu semakin bijak, semakin dewasa. Misalnya, contoh yang sederhana, kalau seseorang tahu bahwa dia punya penyakit diabetes akut, maka dia tahu larangan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman manis ini tidak boleh atau dikurangi sama sekali. Maka ketika seseorang menawarkan kue, menawarkan minuman manis, dia tahu untuk berkata tidak, untuk menolak, mengatakan saya nggak mau karena saya harus mengurangi makanan-makanan manis terkait dengan kesehatan tubuh saya. Atau juga contoh lain, ketika saya sudah bisa nyetir, maka sebenarnya saya pengen membawa kendaraan yang membawa mobil itu pergi kemanapun juga saya inginkan. Tetapi saya tahu bahwa saya tidak punya SIM. Mungkin SIM saya habis gitu ya. SIM saya habis, maka saya nggak bisa pergi begitu saja sekalipun saya bisa nyetir. Karena saya tahu dampaknya tidak akan baik. Maka saya harus berproses lagi untuk mendapatkan SIM itu. Baru ketika SIM itu dapat, saya baru akan pergi. Maka selama saya belum punya SIM, saya akan menahan diri, saya tidak akan menyetir sebelum saya mendapatkan surat izin mengemudi tadi. Nah kira-kira aparnesasto itu ya, mengatakan tidak untuk sesuatu yang kita inginkan. Ini berkaitan dengan pertumbuhan iman, pertumbuhan kerohanian kita. Apalagi ini sekali lagi dikaitkan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, yaitu syarat mengikut Dia. Maka ketika kita bicara tentang kita melakukan keinginan kita dan orang kemudian melampiaskan segala keinginannya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Hanya untuk melihat bahwa dia lebih baik dari orang lain. Untuk mengatakan bahwa saya harus populer.
memfokuskan diri pada diri saya sendiri, dan segala sesuatunya harus saya, dan saya. Maka ini arti penyangkalan diri menjadi sangat bermakna. Karena ketika Tuhan Yesus mengatakan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku, maka kita diajak sebenarnya untuk mengalihkan fokus hidup kita kepada Kristus. Karena apa yang Kristus lakukan itu baik untuk kehidupan iman kita. Dan bahkan ketika kita diajak untuk memfokuskan diri kepada Kristus, Tuhan menghendaki, maka ukurannya bukanlah diri saya sepenuhnya, tetapi ukurannya adalah apa yang Tuhan kehendaki. Dan ini baik bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri saya sendiri. Misalnya, ketika saya sedang marah, sedang emosi dan ingin melampiaskan emosi itu dengan kata-kata yang kasar, dengan memaki-maki orang, dengan lempar-lempar barang, dengan menyakiti. Karena kayaknya emosi ini, keinginan ini saya ingin lampiaskan. Maka ketika kita yang hidup di dalam Kristus mengarahkan diri kita kepada apa yang Tuhan kehendaki, saya tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki kita melampiaskan emosi atau kemarahan itu dengan menyakiti siapapun juga, termasuk diri saya sendiri. Saya tahu bagaimana mengontrol emosi kemarahan saya. Bagaimana saya tidak begitu saja melampiaskan semau-maunya saya, tetapi mencoba menenangkan diri terlebih dahulu, berpikir lebih dalam lagi tentang apa yang terjadi, bagaimana mengkomunikasikannya dengan orang yang telah menyakiti kita. Maka sekali lagi, bukankah ini dampaknya adalah sesuatu yang baik? Bukan hanya kita menjadi orang yang bertumbuh di dalam iman kepada Kristus, tetapi kita juga mengurangi dampak kerusakan, baik kerusakan relasi dengan orang lain maupun juga kerusakan pada diri kita sendiri. Inilah menyangkal diri. Dan karena itu di masa Prapaskah ini kita diajak untuk menyangkal diri. Menyangkal diri sesungguhnya bukanlah self-harm, menyakiti diri kita sendiri, tetapi menyangkal diri. Bukankah kalau kita lihat dampaknya, ini sungguh kita melakukan self-love bagi diri kita sendiri. Dan tentu saja bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu para sahabat, bagaimana menyangkal diri dalam hidup kita, dalam hidup keseharian kita. Nantikan sapaan sahabat berikutnya. Tuhan memberkati. Bye. Para sahabat, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, and tekan loncengnya untuk mendapatkan sapaan sahabat lainnya. Tuhan memberkati para sahabat. Bye.